Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ramadhani dengan NIM 6122510189. Dengan prodi manajemen, saya membuat video ini dengan memenuhi tugas UAS mata kuliah anti korupsi. Setelah kita ketahui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan instansi penegak hukum lainnya sudah banyak dilakukan berbagai operasi penangkapan, sudah banyak dilakukan dan beritanya sudah sering kita ikuti. Ribuan koruptor telah diproses di pengadilan dan dihukum. Namun sepertinya semua itu tidak menimbulkan efek jera. Tingkat korupsi masih saja tinggi. Jumlah tersangka korupsi yang ditangkap masih tinggi. Para koruptor yang ditangkap juga berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, umur, dan gender. Oleh karena itu, dalam pemberantasan korupsi, upaya penindakan hukum saja tidaklah cukup, perlu dibarengi dengan upaya lain di luar ranah hukum. Berbicara tentang strategi pemberantasan korupsi, Pinault dan Hubers tahun 2002 menyatakan bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang bisa diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, setiap negara, setiap organisasi harus mencari sendiri solusinya dengan cara yang paling sesuai. Pemberantasan korupsi di Indonesia menerapkan strategi yang dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi adalah strategi Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering disebut dengan KPK yang terdiri dari 3 pilar utama untuk memberantas korupsi: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Strategi ini dijalankan secara simultan dan terintegrasi untuk menciptakan efek jera melalui hukuman, memperbaiki sistem agar celah korupsi tertutup, dan menambahkan nilai anti korupsi kepada masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Untuk menghentikannya, kita semua punya peran, mulai dari diri sendiri selalu jujur dalam setiap tindakan, tidak memberikan atau menerima suap, dan mengingatkan orang sekitar untuk melakukan hal yang sama. Kita juga bisa aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan menggunakan hak kita untuk menuntut transparansi. Pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dasar utamanya adalah sistem hukum yang kuat dengan lembaga penegak hukum yang independen dan berwenang. Peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengolahan keuangan negara juga penting untuk mencegah praktik korupsi. Selain itu, pendidikan anti korupsi
perlu disebarluaskan untuk membangun budaya yang menolak korupsi, serta diperlukan kerjasama internasional untuk menangani kasus lintas negara. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah yang konsisten dan berkelanjutan berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih adil. Dari koruptor kita belajar bahwa ilmu tanpa iman hanyalah bencana. Kekuasaan bukan kehormatan, tapi ujian yang berat. Mereka jatuh bukan karena miskin, tapi karena tamak. Hari ini ambil sedikit, besok terbiasa banyak. Sampai lupa, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatlah, bukan harta yang membuat hidup mulia, tapi kejujuran yang menjadikan manusia berharga.